Pas aku pulang dari pemakaman itu langsung banyak tuh asisten aku WA dari talk show ini yang hits lah, yang kamu pernah lah di situ. Itu aku nggak mau. Sebenarnya Om Dodi itu bikin dirinya sendiri yang dibully loh. Iya nggak sih? Kalau misalnya dia nggak berbuat aneh-aneh, di sini juga aku mau klarifikasi kalau Vanessa di depan mataku dulu pernah aku tanya lagi transfer siapa yang banking, adekku. Kamu kenapa sih nggak mau diundang? Kalau siap diundang nggak mau. Kenapa? Welcome back in the circle. Episode ini eksklusif. Sebelumnya aku pengen bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Thank you udah dibantuin. Dan ya ini lumayan berat sih Kak. Biasanya aku selalu menyebutkan sapaan itu untuk menghormati seluruh agama yang ada di Indonesia. Ya, that's gitu. Itu identitinya in the circle. Cuman langsung aja ya, di sini aku kehadiran tamu spesial eksklusif hari ini. Aku cuman syuting khusus bersama Kak Anggita Sari yang lately ini sedang sebenarnya sibuk banget ya Kak ya. Beb. Nggak usah terlalu inilah ya. Sebenarnya kita tuh udah deket ya. Ya dibilang deket sih enggak ya, deket relatif. Gak usah beb-beb, dia gak usah beb-beb. Nggak serius beb, maksudnya gini-gini langsung aja kali ya. Bisa beb kan? Gak usah beb-beb, gak usah kakak, beb. Ya, orang kita sumuran ya kan. Iya, sumuran. Kan muka kamu awet muda. Kita puji dulu sebelum masuk ke yang dalam-dalam. Beb, nih, lately lo tuh include dalam polemik yang tidak ada henti-hentinya di seluruh platform sosial media nih ya, YouTube, TikTok. Sebutin deh, Instagram, Twitter, artikel online, TV, di mana-mana ada yang namanya Anggita Sari bersebelahan dengan nama Vanessa, almarhumah Vanessa Angel beserta almarhum Bibi. Itu. Nah, aku pengen tahu, ini sebenarnya aku udah gregetan banget pengen nanya ya Kak. Kakak kan udah punya suami, punya anak, ya kan? Lu kok bisa sih se-care itu meluangkan waktu yang paling deket aja deh, yang vaksin, yang belum lama nih, kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Imunisasi gala. Iya. Aku dibilang sibuk banget enggak sih? Oke. Ibu rumah tangga aja, dan baby aku kan udah 1 tahun 7 bulan, beda 2 bulan tuh sama Gala. Karena aku sehamil barengan sama Vanessa. Udah mulai sekolah baby aja yang 3 kali seminggu. Tapi memang beda sih kalau memang udah menikah kan kita harus meluangkan waktu banyak untuk suami gitu kan, sampai pulang kerja, apalagi suami aku tuh sibuk banget gitu. Jadi harus ada, dibilang sibuk banget enggak sih gitu. Jadi meluangkan waktu ya iya, tapi aku itu dari awal tragedi sampai sekarang, sampai detik ini aku belum pernah yang namanya tampil di media. Iya. Mungkin kamu tahu ya. Iya, kita tadi udah ngobrol. Mungkin orang-orang sini yang nonton pasti tahu. Nggak akan ngeliat muka aku di media. Talk show, infotainment nggak pernah. Abis pemakaman itu pas waktu tragedi itu tanggal 4 November itu, pokoknya almarhumah jenazahnya dibawa ke Jakarta. Oh itu Gala masih di Jombang. Aku habis sholat subuh langsung ke rumahnya. Dan ya itu ya memang udah rasa simpati empatiku sebagai sahabat. Dekat. Aku sama Vanessa itu kenal 10 tahun kan, dari 2010 ya. Tuh. Aku bridging sebentar. Jadi lo bilang lo tidak sesibuk itu dan suami juga tidak sesibuk itu, anak juga tidak sesibuk itu. Padahal jawaban lo tuh Beb sebenarnya memberikan gini loh, kan orang tuh niat ya. Kalau kita niat, sesibuk apapun tuh pasti ada waktu. Iya. Tapi ada waktunya untuk apa dulu nih, gitu kan? Untuk membantu. Iya. Jadi ketulusan lo tuh clearly enough untuk dilihat orang-orang. Jadi buat yang bilang pansos atau nebeng nama atau ngaku-ngaku sahabat, jaga tuh mulutnya, nggak boleh ngomong begitu. Iya, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada sih. Iya, karena memang tulus Kak. Iya, dan gitu. Aku tidak pernah mau ada kamera. Karena sometimes kita bisa melihat dari cara jawab orang.
gitu. Kalau aku pribadi nih, misalnya aku ditanya ya kan, pergi ke sini dong, waduh nggak bisa nih, padahal ini itu, padahal excuses over excuses kan bisa, Yes. tapi you show kayak emang ya gue sahabatnya, ini lagi ada tragedi, gue ke Jombang, kakak detailin jelas, nggak mau ada kamera, nggak mau ke TV, karena ada alasan-alasan tertentu, Iya. karena ya memang care gitu, bahkan sampai kita ketemu di Bali, kakak Yes. dia nih sibuk ngurusin, ini aku merinding loh sumpah, sibuk ngurusin vaksinnya Iya, Gala. aku cerita waktu itu. Dan Itu- besoknya langsung iya. kan. Yang aku lagi kita ketemu di Bali nih. Dikit aja ya. Iya. Kita ketemu di airport Bali pas kita pulang barengan. Itu Ratu lihat nih lagi ngapain Kak? Aku lagi daftar online imunisasi Gala untuk besoknya. Iya. Sambil telepon ditelepon suaminya sambil Iya. sibuk banget, sumpah aku kayak, Kak lu kok bisa sih gitu loh. Maksudnya lu kok bisa sih se-care itu gitu loh. Terus dia bilang, apa sih kakak, lu bilang apa sih Beb sama gue? Ya kalau bukan gue siapa yang mau ngurusin? Gala terakhir diimunisasi kapan? Mungkin orang belum pada tahu. Oh iya, jadi gini. Gala terakhir imunisasi itu pas Gala usia 11 bulan. Sekarang Gala umurnya? Sekarang Gala 1 tahun 4 bulan, apa hafal kan gue? Kenapa tidak ada yang fokus ke situ, malah konser? Karena aku mikirnya gini, ya konser itu beda, Ntar itu beda. kita kesana Ya tuh. ntar kita akan kita kesana. kesana tuh. Itu perasaan lu gimana Kak sebagai sahabat ngelihat? Kita bahas ini dulu satu dulu ya. Ini dulu nih. Karena aku ngelihatnya gini, kenapa aku bisa keingetan imunisasi Gala? Padahal banyak banget yang kenal maupun yang nggak kenal, thank you banget di sini mungkin yang udah nonton, pasti banyak lah yang bersimpati juga, yang berempati juga ke Gala khususnya ya. Memberikan secara materi ini itu, mainan Gala pun udah banyak banget di rumahnya. Aku lagi imunisasi anakku yang bedanya cuma 2 bulan sama Gala. Aku mikir, Gala udah diimunisasi belum ya by the way? Gitu, karena gue tahu nih si Vanes tuh sama Bibi kerjanya kayak apaan keluar kota. Dan imunisasi itu gue aja yang ibu-ibu di rumah, ya lu juga ada ibu-ibu. Imunisasi tuh belum ngantrinya, belum ininya, tahu sendiri kan ribetnya kayak apa, dan itu penting gitu. Banyak yang ngasih secara material. Gue tuh memberikan apa yang semampu gue aja gitu. Alhamdulillah banyak yang alhamdulillah banyak yang sangat berkecukupan secara materi membantu Gala. Aku terima kasih banget. Di sini juga aku mau klarifikasi kalau yang penggalangan dana itu bukan dari aku, ada dari sahabat almarhumah. Aku sekedar membantu aja gitu, membantu mempromosikan. Kalau ada yang tanya WA Ica ya? iya, Ica itu sekedar itu aja, karena itu menurutku that's a huge amount ya. Sekarang kan udah mau hampir 3 miliar gitu. Aku merasa yang tadi aku bilang, aku membantu yang aku pikir aku mampu, aku bisa, dan ya seadanya aku aja gitu. Dan aku takut nggak amanah aja. Terus Beb, lu tuh udah ngebantu lebih dari cukup, bahkan itu udah kayak apa ya, udah kayak, kalau gue pribadi nih, gue speechless ya. Maksudnya gue bukan mau menyanjung lo atau segala macam, ada rasa marah karena gue juga netizen. Iya. Tapi ya harus netral sebagai host nih di sini sekarang. Iya. Cuman sebagai yang ngelihat lo warawiri untuk kepentingannya Gala, bukan ke TV ya. Terus lo juga sibuk sama WA lo yang dimana vaksinnya gimana, ini nanti diantar apa segala macam. Itu udah more than enough kali, lebih dari penggalangan dana. Uang bisa dicari, perhatian tuh susah Beb. Iya, Menurut gue ya. Iya. Tapi terima kasih yang udah bantu, tentu. Iya. Buat lo sendiri nih ya Kak, gue mau nanya nih, setiap lo sebut kata Vanessa, lo selalu mandang kayak mengingat sesuatu gitu. Apa sih yang lo ingat sampai lo tuh ngerasa bahwa gue harus ngejagain Gala? Lu nggak peduli yang konsernya, lu nggak peduli yang ininya. Apa sih gitu? Almarhumah tuh seberarti aku, jadi gue yang mau nangis ya. Seberarti apa buat lo
gitu, sampai lo tuh dari tadi tidak mention hal-hal yang gimana-gimana gitu. Saya mentionnya gala. Fokus lo tuh gala, which is itu the right thing to do. Iya, karena kamu tau lah, udah banyak yang simpang siur, ada banyak yang tidak berkepentingan, tidak berkontribusi, tapi ikutan ini itu. Next akan kita bahas itu. Banyak banget kayak netizen, ya aku anggap followers lah, aku nggak mau manggil netizen, yang DM aku dapat info pun kayak gitu-gitu, kebanyakan juga dari para followers, gitu. Karena kalau misalnya aku lihat explore, aku jarang nonton TV Indonesia sih, gitu kan, infotainment itu. Kalau aku lihat explore TikTok deh, kita lihat home-nya, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai udah 40 harian kemarin, masih itu aja, gitu kan. Aku udah mencoba untuk ngedetox itu semua, tapi banyak yang kirim sampai sorry banget, mungkin ada beberapa followers aku yang aku restrict DM, cuma nggak aku blok, aku restrict DM biar DM-nya tuh tau kan, ke hold dulu, karena yang ini nih terlalu banyak ngirimin ini nih story-nya si A, si B, C, D gitu, yang menurut aku udahlah itu. Mungkin gemes sih iya, siapa yang gak gemes, netizen pun gemes, masyarakat semua gemes gitu sama orang yang menjelekkan seperti itu, gitu. Dan ada satu pihak yang kayak gitu pun aku tuh sempet turun tangan kok, cuma aku bilang aku mau dapat nomor teleponnya, ada, aku telepon, aku ajak ketemuan tanpa kamera handphone, apalagi kamera TV media, karena tujuan dia itu adalah aku straight to the point aja, pansos gitu. Aku cuma mau tanya apa maksudnya ngomong kayak gitu, karena apa? Karena itu bakal menjadi jejak digital gala nanti. Betul. Seperti itu gitu. Aku pun seorang ibu gitu. Aku pun tidak baik. Maksudnya aku pun dulu mempunyai jejak digital yang tidak baik. Aku berusaha untuk seperti almarhumah lah. Case aku dulu sama almarhumah pun banyak yang sama kan. Tadi kita sempat cerita di backstage. Aku nggak mau aja semakin banyak jejak digital gala gitu. Seperti aku halnya merawat anakku Excel gitu. Misal nih ya kan pada saat almarhum meninggal, selang beberapa harinya kakak baru beb nih, kakak lagi, manggilnya kakak lagi, iya. Lo ngeluarin surat dari mendiang. Iya, itu aku taruh di feeds. Iya, itu dia sepercaya itu nitipin gala ke lo tuh rasanya berat kah? Atau pada saat dulu nih waktu mendiang masih ada? Iya. Kita jangan bahas yang mendiang almarhumah udah nggak ada nih. Itu kan dulu surat, nih pemikiran lo apa? Kok Vanessa bisa percaya sama gue ya gitu? Emang keluarga kemana? Enggak. Pertama nih ya, aku nggak mau sepede itu untuk kayak aku berkontribusi banget buat Vanessa, buat almarhumah, buat Vanessa dan juga almarhum Bibi. Aku tuh nggak mau dianggap seperti itu. Bahkan kemarin aku di story ada banyak banget yang nge-send tahu yang tadi kita omongin, pihak yang ngejelekin keluarga dari almarhum Bibi segala macam. Aku sampai bilang kan yang yang itu yang penyanyi yang penyanyi dangdut itu kan udah aku ajak ketemuan, tidak di on cam gitu, tidak di kamera. Nah, satu lagi adalah yang menjelekkan keluarga, yang menjelekkan Uti, Fuji sama Fadli. Tentang apalah itu segala macam. Tapi ya masa iya aku lawan segala macam sih? Yang ada apa? Pertama, kalaupun lawan, kayak contohnya si penyanyi dangdut itu kan aku ajak ketemu, aku ajak ketemu tidak ada kamera. Kalau aku ajak ngomong lagi, aku kenal sih sama orangnya yang itu. Tapi kalau aku ajak ngomong lagi segala macam, apa aku nggak disebut pansos? Takutnya nanti dia nulis di caption di story ini itu. Ya benar. Gitu. Aku sampai bilang aku udah mau menyelesaikan yang ini nih, yang si penyanyi dangdut ini nih.
gitu. Itu pun bukannya kayak gimana. Kalau aku ada niat untuk pansos, pastilah aku undang media pas aku datang. Betul, setuju. Dari awal yang aku bilang, dari awal almarhumah meninggal sampai di pemakaman pun ada banyak wartawan segala macam, sampai detik ini pun aku tidak pernah ada di talk show, aku tidak pernah ada di media apapun. Aku belum ngomong. Pas aku pulang dari pemakaman itu langsung banyak tuh asisten aku WA dari talk show ini yang hits lah, yang kamu pernah lah di situ. Itu aku nggak mau, karena please lah gitu. Itu aku masih keadaan sedih. Dan aku udah 2,5 tahun tidak menghadapi kamera. Aku takut salah omong, aku takut itu di luar ranahku, aku takut terlalu ikut campur. Kalau dulu kan aku warawiri di talk show, it's okay karena itu kan case aku bisa mengklarifikasi, aku bisa menjawab. Ini kan case orang, even itu sahabat aku nggak mau salah omong. Aku apa yang bisa aku lakuin aja gitu. Kayak soal kemarin banyak banget, sampai aku cerita sedikit ya. Sekitar 2 minggu lalu apa 3 minggu lalu aku sama suamiku ke acara nikah temanku di hotel. Tiba-tiba security di suatu hotel lah, security hotel itu ngasih tahu nih, di bawah banyak media, sekitar ada 3 atau 4 media yang ngumpul. Ada siapa? Oh, ada Anggita Sari. Lagi mau nanya tentang, katanya tentang penggalangan dana atau apalah segala macam. Itu aku sampai, karena kamu pasti tahu lah yang namanya media itu, awak media, wartawan itu kan, aku nggak mungkin dalam keadaan aku lagi di pernikahan teman aku ya satu-satu maaf ya. Itu mereka nunggu 5 jam dari aku belum datang sampai aku di nikahan sampai aku pulang. Akhirnya aku pulang itu lewat lift basement. Padahal aku parkirnya nggak di basement, lewat lift basement aku sama suamiku masuk mobil, biar nggak melewati lobby. Itu dia, makanya aku sama pacarku Jeremy kita juga decide untuk kayak kalau Kang Gita nih nggak bisa, karena memang dia tujuannya nggak mau ada di kejar wartawan, bukan karena tidak mau baik dengan wartawan ya, maksudnya tidak mau lagi. Abis itu aku sorry kok, aku say sorry kok ke wartawan yang nungguin aku, karena wartawan itu kayak agak marah segala macam, dan ini posisi kosong loh, kita nggak ada update apapun hari ini. Biasanya aku kalau syuting tuh Kak, kita update lagi gini gitu. Ini lu pure gue umpetin, tapi malam ini tayang. Oke, gitu. Jadi ini pure gue umpetin karena gue pengen memang ya se-comfortable-nya lo sebagai sahabatnya almarhum. Iya. Oh, gue sedih kan. Almarhumah Vanessa gitu. Ini pun aku hadir di podcast karena kan aku dari awal aku udah memberikan statement, aku tidak mau tampil di TV, kamera, aku tidak mau menjawab apapun segala macam itu, karena mungkin ada beberapa yang lebih menurutku lebih lebih pantas lah untuk tampil, kayak keluarga inti. Kayak keluarga inti atau segala macam. Intinya kan lagi sibuk 40 harian itu konser. Ya tapi kalau aku nggak bisa, ada sih teman-teman aku yang aku bahkan sampai waktu yang aku dikejar-kejar media itu, ya mungkin karena sahabat Vanessa banyak sih, yang artis juga banyak gitu. Tapi mungkin salah satunya adalah aku public figure ya, bukan artis kok. Wow, kayak gitu. Cuma ya mungkin mereka masih punya kontak aku karena kan aku dulu juga warawiri di case aku dulu. Siapa sih yang nggak tahu Anggita Sari? Udah deh. Enggak deh. Udahlah, orang juga tahu. Udah 2,5 tahun gue hilang. Nah, oke, balik lagi. Itu sampai temen aku yang temennya dia juga nelpon nanya, kamu kenapa sih nggak mau diundang? Kalau siap diundang nggak mau. Kenapa? Gitu. Dan itu wartawan udah pada nungguin, kan mereka juga cari nafkah. Rasanya tuh gue pengen ngomong, hey, gue lebih dulu loh dari lu. Iya. Menghadapi itu semua. Iya. Kalau misalnya Ratu, lo juga udah pernah lah ya. Kalau misalnya Ratu, gue datang ke talk show, entah itu kapanpun itu di kejadian ini, gue datang ke talk show atau gue menghadapi wartawan itu akan menjadi digoreng lagi menjadi media online. Betul. Media online itu
aku bukan menjelekkan media, mereka juga mencari biar gimana caranya orang interest dengan headline yang kadang tidak sesuai dengan apa yang aku omongin, right? Betul. Kayak gitu kan? Dari media online, headline-nya panas, jadi account gosip. Betul. Dari account gosip, jadilah berita, jadilah penggiringan opini. Betul. That's why aku nggak mau. Ya, makanya waktu aku 2021 tertimpa masalah, aku hanya datang ke 3 platform besar. Itu pun dengan apa nih solusinya? Kalau aku datang solusinya apa? Yang satu misalnya hukum, yang satu bantuin aku I know. yang satu musik. Jadi 3. Padahal sebenarnya banyak yang nawarin kamu ya. Sebenarnya banyak, tapi aku nggak mau datang untuk itu dan it takes time kayak 14 hari setelah melahirkan. Ya sama lah kayak Kak Anggita, bukan menolak karena nggak pengen gimana-gimana. Ya cuman lagi berkabung kan. Iya. Masa iya disuruh tampil sampai ya ngejelasin yang ada bercucuran air mata. Iya. Kan? Tapi ada sih artisnya kayak gitu. Oh, ada. Tapi balik air matanya beneran apa pakai? Nggak tahu. Balik lagi aku nggak pernah mau menjudge. Yaitu mereka bebas lah kayak gimana. Tapi kalau aku sih aku dari pribadi aku nggak bisa. So gimana lagi? Aku nggak bisa mau kalian kayak gimana pun. Bahkan ada salah satu media yang sambil kan aku lagi bisnis skincare yang ya insya Allah nanti bikin klinik. Bahkan ada salah satu awak media yang nge-WA, nanti kita juga sekalian promoin deh. Itu bagiku bukan sesuatu yang akan aku jadi oh boleh deh kalau kayak gitu. Aku malah jadi kayak apaan sih? What gila kok sih? Tragedi di trading ya karena aku nggak mau datang terus. Bagus Kak, bagus. Karena aku nggak mau datang terus. Tahankan. Nah, dia ya adalah salah satu awak media itu nanti kita juga sambil ngeliput ini kok skincare kakak dan klinik kakak yang mau launching segala macam, properti aku juga ada kan segala. What, gue nggak butuh bukannya sombong tapi gue nggak butuh promosi. Karena nggak butuh promo di atas karirku pun tidak di dunia entertain gitu kan. Ada yang tadi aku bilang ada yang di properti juga. Aku tidak butuh promosi di atas kisah sedih ini gitu loh. Benar. Aku ngelihatnya bukan sesuatu yang kayak wow, bukan suatu kesempatan. Jadi malah kayak ini semakin aneh. Oke, bye gitu. Ya benar, itu aku setuju. Aku juga pengen ngeluarin sedikit kayak pendapat aku ya, opini aku ya. Pada saat almarhum dan almarhumah meninggal, itu tuh ada banyak DM yang di capture, terus abis itu endorse. DM endorse. Aku kayak gini. DM-an sama almarhum atau almarhumah. Aku kayak gini. Oh gitu ya caranya ya. Oh ya udah, mungkin teman dekat. Terus aku baru lihat story kakak yang balik lagi ke surat nih. Itu Vanessa lagi di penjara. Iya, itu yang surat di penjara itu tuh. Terus aku ngeliat, nah ini baru temen nih. Keluar pada saatnya memang karena udah riuh kan, itu kan udah complicated banget tuh keadaannya tuh, udah nggak aku ngeliatin berita juga udah pusing sendiri gitu. Balik lagi ke pertanyaan aku awal Kak, kenapa pada saat mendiang masih hidup mempercayakan Gala ke kakak? Oke. Ini kita agak muter-muter sih, tapi itu oke ya. Karena sebelum kita podcast ini kita udah banyak ngobrol. Betul, sebenarnya kita udah ngobrol dan ini kotor-kotornya aku tuh udah denger di belakang. Cuman ada yang mesti kita share, ada yang mesti kita simpen lah ya kayak gitu. Yang tadi aku juga belum saya ngomong, aku nggak mau dianggap terlalu pede kayak wow ini sahabatnya almarhum, almarhumah ya lebih tepatnya pas yang di surat itu. Untuk yang pada belum tahu aja, ini aku baru ngasih tahu pas di podcast sebelum ini. Yeah. Aku juga podcast pilih-pilih. Ratu ya. Gak apa-apa kan masih satu manajemen saya juga kok. Oh gitu. Masih satu manajemen alhamdulillah. Perasaan aku di situ. Yeah. Perasaan aku pas masih ada. Masih hidup. Pas masih ada. Aku yakinnya sih ya almarhumah Vanessa tuh nggak nitipin Gala ke aku aja. Gitu. Karena temen dia banyak, temen deketnya banyak, nggak cuma aku doang.
Tapi yang datang siapa? Kan pertanyaannya gitu. Yang datang lo kan? Yang bantu itu kan sebenarnya itu surat ada banyak. Jadi gini, aku jelasin dulu. Lapas itu kan tidak boleh telepon. Iya. Boleh telepon, ada kayak wartel gitu. Cuma lebih cepat lagi kalau misalnya lewat suratnya difotoin sama petugas. Itu legal. It's a legal thing. Gitu. Dan aku minta nomornya petugas sana. Lapas Pondok Bambu. Aku minta nomor petugas sana, aku titip, dan kalau misalnya Vanessa ada apa-apa, tolong suruh dia nulis surat, fotoin ke aku. Sebenarnya suratnya masih banyak, tapi kan kayak nggak banyak yang nggak bisa aku expose gitu kan. Di situ ya yang aku expose, aku taruh dan akhirnya jadi berita juga di feeds aku itu pas almarhumah kan di situ di surat itu bilang nulis aku udah makan kok beb gitu kan, aku udah makan kok beb, tapi buah-buahan seger kali ya, yang penting titip gala aja deh kayak gitu. Masih banyak suratnya lagi, cuma aku taruh yang itu aja. Perasaan aku saat itu, aku sesuai amanah suratnya aja melalui WA itu. Petugas, aku ada 2 petugas yang aku kenal, sampai petugasnya tuh sampai sekarang makasih ke aku segala macam. Ya itu almarhumah masih ada ya. Terus juga yang aku ingat, aku ditelepon sama petugas, mungkin lagi nggak sempat nulis surat, itu masih pumping loh. Sedih ya. Masih pumping, dia harus mendekam setelah jadi tahanan kota. Oke, well, ada juga aku ditelepon almarhumah, satu kamarnya almarhumah itu sekitar 20 orang narapidana, dan almarhumah tidak di VIP kan juga, tidak di gimana juga, tapi kan orang di dalam situ kan menganggap wah artis nih, banyak uang nih segala macam. Aku ditelepon sama petugasnya, Vanessa pengen dibawain kayak ya makanan junk food yang bucket gitu untuk bagi-bagi ke teman-teman kamarnya. Serius? Ke 20 narapidana itu kan bagi-bagi? Almarhumah? Masya Allah. Tapi nggak ada uangnya. Oke. Luar biasa, makanya mungkin nggak ada uangnya. Akhirnya aku nggak, karena rumahku di Bintaro, aku nggak mungkin kita bisa GoFood ke lapas, tapi itu Pondok Bambu kan. Akhirnya aku minta tolong ke petugasnya untuk beliin, aku transfer, aku beliin, karena saat itu kondisi finansial almarhumah masih sangat down. Kalau kamu tahu, Gala itu sebelum lahir, almarhum Bibi pernah disaldo 30.000. Oke. Kayak gitu. Mereka berarti merintis bareng-bareng. Yang dimana sekarang lagi ada konser 40 hari. Saya sebagai seorang yang... Kamu sebagai seorang ibu gemes gak sih? Aku waktu hamil, aku hamil sama... Gini dulu deh Kak, Beb, sayang cinta. Tuh lu lihat 40 hari konser begitu ya kan? Aku nggak datang sih kebetulan putih-putih. ke 40 harinya itu aku nggak datang ke yang sana, kan aku datangnya Ya, ke yang Vanessa. Karena itu kan Michael Bublé pun kalah itu. Nggak ada nama Bibi. Mohon maaf suaranya sumbang, bisa ngomong aja. Nggak ada nama Bibi. Biarpun yang nyiptain lagunya itu senior saya. Iya, Baca penting ya. Itu kan mengcover lagu tuh udah izin belum sih dia? Katanya ada gosip juga belum izin. Udah izin belum nih? Belum ya? Iya kan? Dicekal sama. Iya kan? Iya kan? Bagus Kak Ivan. Kalau nggak salah, aku Kak Ivan sampai naruh di feeds ya, di feeds Instagramnya. Aku nggak ke sana. Ya, aku ke 40 harian. Yang beneran lah. Oma, papa. 40 harian yang di mana Yasin? Papa sama Faisal, berdoa. Papa Iya. Faisal papanya Bibi sama Oma Dewi. Nggak, definisi 40 harian tuh ya, kan aku udah kehilangan orang tua 2 kali nih ya kan. Jadi definisi 40 harian tuh aku hafal Kak. Aku juga
Nggak ada yang namanya Empat konser. bulan lalu kan papaku baru aja almarhum. Jadi aku juga Ada konsernya nggak? Ada layar gede alhamdulillah gitu? nggak ada. Alhamdulillah ya Allah. Tidak menyalahkan kodrat. Ini maksudnya bukannya saya sok pinter agama ya, tapi dulu saya SMA tuh di MAN 1 Grogol. Madrasah Aliyah Negeri. Iya. Gitu. Biarpun perintilan begini, aku adalah tahu yang namanya 40 hari seperti apa. Dari mana nyanyi-nyanyian yang dimana nyanyi-nyanyian aja sebenarnya dilarang sama agama. Iya. Terus Anda konser gitu. Nah, sebenarnya Terus lewat kan viral tuh kan. Sebentar mas, gitu kan? aku nggak tahu. Wartawan, makanya kakak listrik aja jangan datang lu gemes. Gua Aku aja nggak gemes tahu. loh. Aku nggak pernah Kayak Anda Maria. Aku banyak dikirim, tapi aku nggak mau lihat. Wartawan cuma 1 tapi so sibuk kayak wartawannya ada 10 tau gak? Aku nggak tahu itu. Kalau ada 10 kan enak permisi gitu kan, Yeah. kayak didempet kayak lu pernah lah kan ada kejadian kayak didempet. Ini cuma 1 nanya persiapannya gimana mbak? Aku nggak tahu itu. Yang aku tahu sih memang yang aku tahu cuma buku Yasin yang masalah nama almarhum Febrian Driansyah nggak ada. Jadi benar-benar Vanessa. Terus juga nama Galaskai Andriansyah diubah jadi Galaskai Adzania, yang aku tahu itu. Tapi ya aku lihat 40 harian deh kayak gimana. Karena kan waktu aku datang di 40 hariannya kemarin itu kan langsung besoknya tuh banyak kayak apa sih kawan-kawan yang pada ngebandingin gitu, dan otomatis Aku juga banyak mention masuk ke aku lihat di situ kayak gitu. Jadi gini loh Ratu, aku tuh kadang gini ke Om Dodi ya, ke langsung ayahnya nama. Ayahnya almarhumah Vanessa. Ini gue nggak dituntut kan? Dia soalnya menuntut seseorang gitu kan, bener kan? Kalau gue nggak salah info. Aduh, aku nggak tahu karena kayak setiap jam setiap hari ada aja berita kayak gitu. Oke. Maksudnya gini, Kakak nggak takut dituntut? enggak. Wih. Enggak maksudnya apa dulu bisa kali apa dulu? Kalau udah Anggita turun, iya. Kalau Anggita turun apa? Enggak, apa dulu yang dituntut? Misalnya aku ngapain, oke, gitu kan. Kemarin ada soalnya yang katanya kan berita lewat seret. Jadi kadang tuh aku mikir gini Ratu ya. Oke. Well, gimana pun juga beliau orang tua. Tua Even banyak hal-hal yang tidak benar nih yang mungkin dia pikir benar tapi agak melenceng lah buat kita. Agak aneh nih, orang aneh, bikin orang gemes sampai banyak banget kayak kata-kata kasar untuk Om Dodi. Cuma sampai sekarang, sampai detik ini aku belum pernah berkata-kata kasar di sosmed atau aku lagi gibah-gibahan ngobrol sama orang yang nanya-nanya tuh aku nggak pernah yang kayak ini emang ini. Karena aku kadang mikir gini, gimana pun juga itu ayahnya almarhumah, walaupun aku tahu sih tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan seorang ayah kayak gitu. Kalau aku bisa ketemu, aku pengen bilang udahlah gitu, dari kasus semuanya, dari awal kasus sampai sekarang sebenarnya ya, coba lu pikir kalau sebenarnya Om Dodi itu bikin dirinya sendiri yang dibully loh, iya nggak sih? Kalau misalnya dia nggak berbuat aneh-aneh sesuai ini ya, maksud gue tuh aneh-aneh tuh sesuai dengan kultur kita, iya nggak sih? Kultur dan kemanusiawiannya ada gitu. Sebenarnya dia nggak akan dibully, iya nggak sih? Beliau membuat diri beliau dibully sendiri, yang membuat kan beliau sendiri. Misal nih misal ya, ini viewers ya, in the circle is, misal aku kontra, misal aku mewakili, misalnya aku membela ya siapalah nih, misal aku punya statement begini, ya gimana mungkin ada banyak kekecewaan sebagai seorang ayah yang dulunya pada saat mendiang hidup ya kecewa, jadi ketika ada kayak gini dia tidak terlalu memikirkan itu. Tapi kan laki-laki kan biasanya berpikir ke depan kan, jarang pakai rasa hati, jadi dia lebih fokus untuk oke, ya udah nggak ada, kita ikhlasin, kita doain ada opportunity untuk anak-anaknya,
ya udah jalanin. Ini kan misal makanya Kak, kan gue misalnya nih gue menempatkan diri jadi misalnya jadi siapa Kak gitu. Kalau gue jawab begitu, kira-kira lu bakal ngapain gue? Aku nggak bakal ngapa-ngapain sih. Banyak kan gemes sama Om Dodi gitu ya. Gue nggak bilang gue jadi Om Dodi sih tadi. Ya maksudnya aku nggak bakal. Yang balik lagi Ratu. Iya. Balik lagi. Aku menjalani hal-hal yang menurutku tidak terlalu ikut campur. Oh iya. Gitu. Karena yang kamu bilang. Betul. Banyak yang langsung capture DM, memperlihatkan kedekatan segala macam, tapi tidak ada kontribusi atau segala macam. Ya udah kayak hal kayak gitu aku mikir ya sudahlah gitu. Banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Banyak juga yang udah ngurusin kayak gitu. Jadi aku nggak akan yang Nggak kamu akan. bilang tadi tuh, aku nggak akan gimana atau ngehajar balik. Ya kan saya mah kan cuma pura-pura ya. Iya. Kan contoh ya, aja. aku nggak akan ngajar balik karena gini, semakin kesini semakin pelik kondisinya. Betul. Semakin pelik kondisinya, semakin ada aja yang dibuat. 7 harian aja, kalau aku nggak tahu kalau 40 harian, yang aku tahu 7 harian aja itu kan di hall ya. Di hall and then ada foto mantan-mantannya aja, menurut aku itu sudah sangat nggak sesuai dengan culture. Dan please, maksudnya gini, mereka itu pasangan yang kita semua tahu dari susahnya kayak gimana, memperjuangkannya seperti apa, right? Meninggal dalam kondisi yang Hanya maut memisahkan. ya, yang insya Allah husnul khotimah ya. Amin, kalau meninggal amin, dengan amin. kayak gitu, yang aku nggak begitu paham agama, cuma amin lah. Satu liang lahat aku lihat dengan mata kepala aku sendiri dalam peti. Posting nggak? Posting nggak? Aku sempat posting, aku nggak pernah posting di makam. Aku cuma posting, sempat posting, tapi bukan di makam. Kayak lagi di makamnya aja. Waktu itu aku di candid tuh sama asisten aku. Abis itu sekarang udah aku hapus. Yang ada di feeds aku sekarang cuma suratnya aja. Karena yang aku bilang 4 bulan yang lalu juga aku baru kehilangan papaku. Aku tuh nggak suka, ya thank you. Aku nggak suka memposting atau kayak men-throwback hal yang sedih-sedih. Iya kelihatan. Gitu. Jadi kalau kamu lihat di feeds aku di Instagram aku, even papaku aja, aku gak bikin highlights atau apa gitu kayak papa apa untuk memori, karena kan itu memori biarlah di hatiku, biarlah di memori file handphone, laptopku segala macam. Gak usah memori kesedihanku ada di sosial media yang bisa dilihat orang. Yang aku pun suka sering banget main sosial media, bahkan almarhum papaku aja fotonya tuh pas meninggalnya tuh foto papa sama tanganku sama bunga pas lagi dimakamin, sama abis itu foto 100 harian pas makam papaku udah bersih semua gitu. Jadi aku dan begitupun sama almarhumah yang menyusul papaku 4 bulan kemudian. Waktu itu almarhumah papaku meninggal sekitar jam 7 malam, 10 menit almarhumah nelfonin WA, itu aku nggak sempet bales. Itu aku masih ada sih WA dari almarhumah itu. Sedih ya, aku nggak nyangka gitu dia nyusul. It's okay Kak. It's okay. Sempat ada reels aku sama Vanessa, foto sama Vanessa. Cuma foto sama Vanessa itu aku delete juga. Foto sama papaku pun foto-foto lama barengan mama kayak gitu. Nggak mau ada sedih gitu. Kalau reels itu kan ada, dan kebetulan foto aku sama almarhumah kan agak terbuka tuh bajunya, kayak kita kan sering live PA bareng. Aku juga pernah live PA sama Vanessa. Itu kan dosa jariah juga, jadi aku delete. Dan memang aku nggak mau aja gitu. Aku kayak aduh ini sedih gitu. Tapi ini patut dicontoh juga sih, kakak merespon
kehilangan seseorang yang sangat penting dalam hidup adalah dengan cara tidak meratapi kepergiannya. Iya. Gitu, which is aku harus belajar nih, ini penting juga nih buat kalian yang sedang berduka, jangan diratapi, tapi head on aja. Kak, aku mau nanya 3 pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan penting dari sisi almarhumah, almarhum dan Gala. Oke. Untuk almarhumah, semisalnya, ya kan, ini kan ada 2 kubu. Kakak di kubu yang mana? Jujur. Aku. Jujur. Aku. Jujur. Aku di kubu ya, jadi ngomong kubu lah. Kubu yang konser atau kubu yang tidak konser? Ya yang aku datengin pas 40 harian baik. lah. Oke, baik. Semisal kakak berdoa apa sih kak? Boleh nggak kita tahu buat almarhum? Karena kan kalau doa itu adalah permintaan yang memang paling dalam dari hati kita, yang memang kita tuh pengen banget terkabul. Apa sih, boleh nggak sih di-sharing? Sebenarnya sih nggak boleh, aku tahu. Iya. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi sedikit aja. Satu permintaan kakak tuh untuk almarhumah tuh apa sih kak? Bukan permintaan ya, doaku aja gitu kali ya. Aku tuh nggak usah semua. Misalnya aku bisa ngomong kayak gitu aja deh ya, karena susah ya kayak ngomongin doa apa. Misal aku bisa ngomong ke Nesbi, tenang aja gitu. Aku tahu kalian berdua sayang banget sama Gala, apapun yang kalian lakuin itu buat Gala gitu. Dan untuk Vanessa juga sedih kalau misalnya masih ada, bukannya masih ada ya, kalau misalnya ngelihat dari atas, ngelihat 40 harian kayak gini nggak dibarengin sama Bibi, apalagi yang makamnya mau dipisahin. Aku cuma mau apa ya? Ini ada tisu, woy. Nggak usah, Nes, udah gitu, biar aku aja yang mungkin uangku nggak sebanyak yang banyak ngasih gitu loh. Cuma aku akan selalu ngeluangin waktu aku. Insya Allah nanti juga ada dari Kak Tia Aristia mau bantu sekolah Gala. Yang nggak usah yang free memang dari sekolah itu gitu. Karena kan uang donasi kan ya kita hemat-hemat lah gitu kan. Jalan Gala masih panjang. Kamu udah punya baby pasti juga tahu kan gimana pengeluarannya. Ya kalau isi doa pasti kan doaku semoga husnul khotimah, semoga tenang, itu aja sih. Tapi kalau untuk bisa ngomong, aku pengen Nesbi, please, kalian pasti udah jauh lebih happy di atas sana. Nggak usah khawatirin Gala, walaupun memang pasti khawatir, tapi kalian, aku harap bisa melihat Gala happy dari sekarang sampai nanti Gala ke depannya. Peliknya masalah ini, banyaknya simpang siur, banyaknya pihak A, B, C, D yang ikut-ikutan. Ini masih di awal-awal aja kok. Aku yakin insya Allah pasti akan berlalu kok semuanya ini gitu. Dan untuk Vanessa juga, it's okay. Ya kalau nggak mau ngomong juga nggak apa-apa. Iya, maksudnya nggak. Okay. Kamu udah nggak, untuk Vanessa, kamu udah menjadi anak yang sangat baik untuk Om Dodi selama kamu hidup. Ya, aku setuju. Gitu. Kamu udah membiayai. Di sini juga aku mau klarifikasi kalau Vanessa di depan mataku dulu pernah aku tanya lagi transfer siapa yang banking. Adekku. Oh kamu? Oh Mayang. Kalau nggak salah waktu itu Mayang cerita, ya nggak tahu ya, ntar simpang siur lagi. Intinya sama transfer papanya. Ya thank you ya Nes gitu, kamu udah menjadi anak yang baik untuk ayah kamu selama kamu hidup gitu. Mungkin kalau kamu melihat ini semua, ada yang kamu nggak suka atau gimana, tapi kan kamu tahu papa kamu. Jangan kamu aku banget deh ntar nangis. Ya kamu tahu lah papa kamu kayak gimana, kayak gitu.
fokus on Gala aja. Nah, untuk almarhum Bibi. Untuk Yang, almarhum Bibi. Dalam tragedi ini kesannya seperti bayangan kayak nggak ada gitu. Apa yang Ada kok, tapi kan nggak adanya di keluarga Om Dodi. Iya, untung udah diwakilin. Saya mau ngomong. Nanti mau Dianggap nggak ada. Dia dianggap nggak ada. Itu aku ngelus dada sih, Beb. Gue mikir, hello, ini bapaknya cucu Anda, gitu. Bapaknya cucu Anda. Gimana pun juga kan yang namanya buku Yasin, aku kan yang kamu juga udah kehilangan 2 kali. Aku udah kehilangan juga. Tiga malah kan. Kan mama, papa, Oh, oke. yang psyu gitu biar nggak, jangan sedih-sedih vibe-nya gitu ya. Iya, kita bikin vibes-nya nggak sedih. Psyu, lari ke sana, lari ke sini, hilang sudah, ketuk palu, cerai dah. Kehilangan untuk selamanya, tapi coy, kau mau dia kehilang selamanya? Kan ada tapi seperti tidak ada ya Bu, jadi ya. Tapi kan dia nggak ada buku Yasin, giling. Iya, berarti dia namanya ganti aja kali Dodi juga kali ya, gitu. Gimana deh? Untuk Kak Bibi, ayo. Tapi aku nggak mau nangis Kak. Kalau lu nangis, gue nanti yang berderai. Iya. Ntar dibilang. Dan emang aku tuh selalu menahan nangis. Sebelum podcast ini tuh banyak yang kelihatan kok dari mukaku kalau aku nahan nangis gitu. Sempet nangis. Cuma karena itu kan pertama kalinya aku ditanya-tanya di depan kamera gitu. Cuma aku nggak mau. Bahkan tunggu dulu ya, out of topic dulu. Bahkan kalau misalnya aku lagi posting nih main sama Gala segala macem story. Oh ya, aku itu waktu Gala baru pulang dari Jombang nih, sedikit intermezzo ya. Dibilang eksklusif. Ini 2 jam sudah kita tayangin gitu. Keluarkan apa yang memang belum orang tahu. Karena gini loh Kak, gue pribadi nih ya, gue pribadi gemes. Bukan gemes, lebih kesedih. Ini sudah tidak ada. Tapi masih polemiknya melebihi negara ini. Ya kan yang aku bilang tadi, sebenarnya makanya kakak nih. Sebenarnya Om Dodi tuh kalau nggak bikin hal-hal yang nabur bunga di tol, itu pun baru tahu aku beberapa hari yang lalu. Entar bikin kemewahan ini itu, terus abis itu yang paling sangat menurut aku wah itu adalah pertama makamnya mau dipisahin. Gimana maksudnya? Makamnya mau dipisahin. Tahu nggak alasannya apa? Udah tahu? Apa? Awalnya aku sempat agak oh ya udah deh gitu kan, masih menghormati ayah almarhum. Katanya amanah dari almarhumah mamanya Vanessa. Nah aku pikir amanahnya itu tuh berbentuk surat atau apa. Betul. Ternyata amanahnya tuh lewat mimpi. Oh. Kalau aku punya CCTV mimpinya Om Dodi aku minta dong. Beneran. Gemes. Nah pertama itu. Bantal nih. Ya. Bantalnya merah. Kedua adalah yang 7 harian itu loh. Tapi aku pas 40 hari aku nggak tahu ya. Kayak itu di layarnya kan ada. Iya. Aku lihat di salah satu akun gosip sih. Dan ada mantannya. Apakah pantas? Mereka kan meninggal bersama. Mereka satu yang lahat. Janganlah dipisahin gitu Om. Gitu, janganlah. Itu pun Gala nanti besarnya ataupun teman-temannya, keluarganya kalau mau ziarah masa sih kita harus kesana sini kayak gitu. Janganlah menambah jejak digital. Hari gini kan jejak digital itu kan apalagi anak-anak kita kan sekolah udah online semua. Nanti ke depan janganlah menambah jejak digital yang semakin buruk untuk cucu Om sendiri. Kalau misalnya Om sayang gitu. Sabar Ibu, Anggita ya mulai. Maksudnya ngapain mau sidang hak asuh ini itu, sedangkan kelakuan Anda sendiri aja kayak begitu. Orang-orang sekarang pintar-pintar Beb, gitu kan. Gitu. Itu yang kalau misalnya untuk Bibi gitu. Dan Om bahkan Vanessa pun, almarhumah pun semakin bahagia hidupnya semenjak ada almarhum Bibi. Dan rezeki pernikahan mereka ada. Alhamdulillah ada. Bareng itu. Gitu. Aku nggak perlu nyebutin kalau aku ceritain gimananya aku itu panjang. Cuma ya tolonglah gitu. Jangan semakin ya kalau memang
beliau itu suka dibully, kan ada ya orang yang suka dibully hari gini biar pansos gitu kan, biar namanya naik. Jadi jadi satu orang ada. Nggak satu sih, banyak 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Dibully untuk biar naik nama kan banyak gitu. Tapi masa iya sih, Om Dodi kan seorang ayah gitu loh. Ini nggak bakalan serumit ini kalau nggak Om Dodi yang buat. Aku ngomong terang-terangan aja. Nggak bakalan serumit ini kalau nggak Om Dodi yang buat. Dari Om Dodi ada pihak A, B yang nggak kenal, menambah-nambahkan itu sih kita singkirkan aja lah. Apalagi yang penyanyi dangdut itu aku ajak ketemu face to face aja nggak mau. Nih kalau kamu nonton ini, gini aja, kamu gentle sekali ngomong di live, di TikTok segala macam, itu gentle banget tuh si Teh. Gentle banget ngomongnya. Aku kan ini. Gue ajak ketemu nggak mau. Bukannya nggak mau, nggak dibales. Bilangnya apa? Pas aku telepon, dia nggak mau ngangkat. Bilangnya apa? Aku telepon, aku inget banget 16. Iya awalnya kan sholat terus bilangnya. Pokoknya gue ketahuan banget. Iya bilangnya asistennya. Aku telepon, aku inget banget 16 kali telepon WhatsApp. 16 kali kan? Aku masih positive thinking. Kenapa nggak diangkat ya, mungkin kuotanya habis. Aku telepon biasa 10 kali. Nggak diangkat, akhirnya dia bales lagi ngelonin dede bayinya. Aku nggak ada kalimat kotor, kalimat kasar di WA. Karena aku mau ketemuan, masa sih berantem dulu di WA terus ketemuan kan nggak mungkin. Aku oh ya udah kaloin aja dulu dede bayinya. Padahal dalam hati gue sih dia punya baby. Kalau misalnya baby dia ditanya bapaknya, jangan-jangan bapaknya bukan itu, bapaknya kemana, kayak gitu. Atau kalimat-kalimat yang dia gini loh. Istilahnya kan kita harus menempati diri segimana kita mau dilakuin gitu loh. Betul. Jangan memperlakukan orang kalau misalnya kita sendiri nggak mau diperlakukan seperti itu. Betul. Dan itu pun aku WA ke dia. Betul. Put your shoes in other shoes gitu loh. Gimana sih? Kalaupun mau datang dengan sesuatu yang buruk, ya tolong lah, ini baru 40 hari. Yang paling basicnya aja lah dulu gitu. Put yourself in other shoes gitu lah ya. Quotes-nya tuh gue sampai lupa. Tuh sampai gue kirimin itu tuh quotes itu. Gak perlu diinget juga ya intinya. Tahu-tahu intinya perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mau dilakuin. Betul. Dia gentle banget loh ngomongnya. Wah, nelfon sama aku lagi ngelonin dede bayinya. Punya bayi loh. Tapi nggak tahu deh. Ya kan, nggak tahu juga. Nah kalau digituin enak. Kalau digituin enak nggak gitu. Aku ngajak ketemuan sampai sekarang pun belum dibalas-balas. Jadi dan aku bilang nanti karena belum dibalas-balas terus 40 harian pun belum. Aku nggak mau makin polemik segala macam. Even aku nggak lewat media. Jadi kalau misalnya nonton, please lah kita ketemuan aja. Aku nggak bakalan ngapa-ngapain, nggak bakalan gue tonjok jotos segala macam, enggak. Cuma mau nanya doang. Apa maksudnya kayak gitu tuh apa? Enak gak sih kalau dari gituin? Gitu. Buat Gala Kak, yang itu udahlah cukup, itu beberapa menit tuh dikasih. Udah kita kasih panggung ya, lumayan. Aku sih nggak mau ngasih sih. Aku juga nggak mau sih, cuma tapi biar kalau kakak ngomong ya nanti kita lihat previewnya, kalau Kak Anggita approve kita kasih lah. Makasih aja. Aku kasih panggung buat kamu loh nih. Di podcast saya In The Circle. Kamu kan minta panggung, ya kan? Ini aku kasih buat kamu. Ya, buat Gala. Buat Gala kenapa? Semisal Gala nanti udah besar nih nonton ya kan, dia mencari-cari jejak digital almarhum dan almarhumah, terus kan kakak kan very intens sama Gala, imunisasi, datang setiap hari apa Kak? Biar orang-orang tahu. Ini bukannya kakak yang mau ngasih tahu, biar aku aja yang bocorin, gue izin ya kan. Padahal aku udah bilang nggak usah ngomong. Iya, dia selalu rutin datang ketika orang-orang tidak mau datang. Oh iya. Ini dia ngobrol sama curhatan. Tapi nggak apa-apa, aku kasih tahu aja. Aku cerita sedikit. Jadi waktu Gala baru pulang dari Jombang, itu kan situasi rumah almarhumah kok crowded banget. Lagi bener-bener hektik banget kan suasana. Aku nggak datang ada kali 2 minggu, sampai pada nanyain, kok lu nggak datang? Karena kan semuanya pasti pengen ya simpatik sama Gala, pengen foto, pengen video, kita cari positifnya aja lah ya, gitu, pengen foto, pengen video segala macam.
sampai ada yang pernah aku tegur, adalah itu di salah satu circle temanku. Dia datang bener-bener cuma datang doang ke gala dalam kondisi gala keadaannya masih memar matanya, belum buka jahitan, cuma untuk foto fits dengan keadaan gala yang ngebrontak karena masih trauma. Kayak gitu. Jadi aku sengaja nih 2 minggu atau 3 minggu deh dari mulai gala pulang ke rumahnya itu aku nggak datang. Sampai teman-teman aku pada nanyain, lo kemana aku nggak datang. Kenapa aku nggak datang Ratu? Karena aku ngasih waktu orang-orang untuk pada kesana dulu lah gitu, nengokin gala. Aku gampang nanti kalau udah sepi. Dan sampai sekarang pun aku kalau ke rumah almarhumah itu setiap weekday, nggak pernah mau weekend. Karena kalau weekend itu udah pasti rame. Aku pengen gala itu punya bisa main sama anak aku, bisa main sama Excel, bedanya cuma 1,5 bulan. Hah? Baik banget sih. Apa yang harus gue lakuin ya? Maksudnya itu menurutku hal yang wajar dilakuin sih Ratu. Gue Anda yang udah pada capture DM-nya almarhum sama almarhumah itu dapat endorse, Anda ikut nyumbang nggak? nggak ya, yang aku boleh, aku cuma ngomong di sini nih. Aku agak sedih loh Ratu. Kenapa? Pasti kamu tau lah pas awal-awal panasnya kasus ini aku bukannya bikin trigger apa segala macam ya. Tapi aku sedih loh, maksudnya pas lagi panas-panasnya kasus ini banyak yang capture DM. Nah, ini itu. sama saya Ya udah, aku ikut happy. Wah, banyak nih yang care. Aku ikut happy. Care nggak selalu finansial ya, maksud aku care. Tapi pas 40 hari tuh kemarin yang aku ketemu ya justru malah temen-temen dan orang ini, sekali lagi bukan maksudnya manasin ngomporin ya, tapi kok pas 40 hari kemarin kemana kalian yang waktu itu? Mungkin bingung antara konser dan yang beneran hiburan. Iya, tapi aku ambil positifnya, mungkin nggak mau bikin ricu gitu. Positive thinking ya Kak. Iyalah, kalau nggak positive thinking ngikutin kayak gitu terus emosi dong gitu. Tapi kan orang kayak gitu dalam sama emosi malah makin seneng Ratu. Iya. Well, oke deh kalau gitu ini Oh ya, gala lagi nih, tentang gala lagi ya. Boleh banget. Kalau Gala nonton nanti ini udah besar. Dan dia aku kan sering posting gala. Sebenarnya posting gala kayak nggak sering mereka enggak sih. Karena termasuk dikit loh. Karena anak aku sama gala itu waktu lagi Vanessa hamil, terus pas gala newborn, kondisi Vanessa kan masih sangat itu banget yang aku ceritain tadi. Yang sampai harus pumping sampai hasilnya nggak bisa keluar karena sebulan di penjara. Itu aku sering kayak tukar-tukar endorse baby gitu. Ya kayak lu ngasih gue waktu gue lagi bunting, dia ngasih aku job. Iya, endorse gitu kan. Sama beli produk gue. Ya. Gue masih dikurung dalam apartemen tersebut. Jadi karena mungkin banyak yang nggak notice Vanessa atau kayak gimana, karena aku punya komunitas mamagram gitulah gitu kan. Jadi banyak kayak brand-brand yang cukup mahal nih, dari brandnya sendiri aja, dari produknya aja nih kalau kita beli sendiri itu udah mahal gitu kan. Itu almarhumah Vanessa sempat ngomong, Beb, kan dia lihat story aku banyak ini itu merek ini yang kamu tahu lah sekarang gila ya. Produk baby mahalnya kayak apaan kan? Kan kamu tahu sendiri, kayak bantal aja tuh bisa mahal banget kan brand-brandnya. Akhirnya setiap ada yang endorse aku selalu nawarin, kamu mau nggak endorse Vanessa Angel? Nggak ada yang nggak tahu Vanessa Angel doang artis. Wah tapi rate-nya gini-gini, nggak apa-apa, mau kok, dia barter kayak gitu. Bukannya Ria mengungkit, wah Anggita baik banget gitu, enggak, gue cuma cerita aja. Terus kebaikan Kak Vanessa juga bahwa nggak melulu. Yes, ya nggak melulu deh kayak gitu. Everything for gala.
Terus aku juga kalau misal posting pun, misal aku lagi posting banyak Excel sama Gala. Nih cincin aku nih samaan sama almarhumah. Almarhumah Gala aku Excel. Coba lihat. Nah terus kalau misalnya Excel sama Gala lagi main, aku posting gitu. Pastinya banyak kan followers yang simpati gitu, tapi aku tuh malah nggak pengen ada kata-kata ya Allah, ya wajar, itu wajar, sesuatu yang wajar, yang kayak ya Allah kasihan Gala, ya Allah kasihan anak yatim piatu ini. Makanya aku kadang tuh suka aku kasih musik Cocomelon, apa gitu. Aku bener-bener pengen bikin vibe story aku, misalnya aku ngehituin Gala tuh happy, gitu. Karena ya alhamdulillah his happy baby kok, gitu. Punya oma opa yang sayang, punya tante dan om yang sayang, punya banyak orang-orang yang masih sayang gitu. Aku malah justru tuh ke ya thank you, aku thank you ke para netizen, followers yang begitu simpatinya sama Gala. Tapi Gala fine, justru aku malah sedih kalau misalnya Gala dibilang aku sedih, ya ampun aku sedih liatnya, aku sedih. Maksudnya aku sedih, Gala disedihin. Aku pengen Gala tuh nggak disedihin gitu. Maksudnya bukannya nggak disedihin, tapi udah nggak disedihin lagi karena udah happy gitu. Gitu aja sih. Happy, kamu udah jadi ibu pasti kamu mengerti. Iya, aku paham. So, conclusion yang aku dapat nih Kak dari cerita Kakak, dari perspektif Kakak, dari opini Kakak, dari pemikiran Kakak, dari amarah dan sedihnya Kakak. Ini aku pengen titip pesan buat circle semua. Kalian semisal punya sahabat, make your circle smaller. Tadi Kak Anggi juga baru ngajarin aku juga. Terus semisalnya ada yang nonton ini dari kedua belah pihak, di sini aku nggak pro ke siapapun, tidak kontra dengan siapapun, hanya saja menyayangkan sikap dan attitude dalam menyelesaikan masalah yang tidak sebenarnya masalah gitu. Dalam syariat agama sudah ada peraturannya, dalam hukum negara sudah ada peraturannya. Kalau mau diribetin, kasih jeda mungkin 3 bulan, 5 bulan gitu kan. Itu bisa. Ini tuh masih dalam masa berkabung, rohnya juga belum pergi, setahu aku sampai 40 hari masih ada di rumah. Coba bayangin jadi almarhum sama almarhumah ditempa dengan berbagai macam judul-judul yang nanti Gala akan lihat dewasa. Aku nggak concern dengan konsernya, aku tidak concern dengan siapa-siapanya. Ada yang ngomongin saya sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maksudnya aku tidak concern dengan seberapa banyaknya, butuh atau tidaknya, yasinnya seperti apa. Tapi yang aku concern adalah ketika seseorang yang kebetulan emang temen aku, Anggita Sari, itu peduli dengan Galanya, bukan polemiknya. Jadi buat kalian semua udah deh stop juga ngehujat dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Mending fokus untuk yang penting-pentingnya aja. Sisanya udah ada kan ya peraturannya dari agama, dari negara. Aku udah ajak ya followers aku yang tidak seberapa ya banyak juga. Maksudnya aku udah mencoba ya banyak juga yang bilang ya udah Kak kita bagus udah meredam suasana. Aku bilang kok report, kalau kalian nggak suka just report, jangan komen, jangan hate speech, karena itu yang mereka butuhkan. Gini, buat yang udah nonton, kalian gemes sama siapa ABC yang ikut campur, report aja, report atau nggak usah di komen. Yang mereka butuhin itu. Mereka apalagi nih gue kasih panggung lagi deh seperti penyanyi dangdut. Ini maaf ya manggilnya tante kali ya. Soalnya udah tuwir bodoh. Gue ketawa nggak apa-apa, orang lucu. Enggak nih tante, maksudnya kayak si tante ini nih. Apa ya? Gue tuh bingung tau gak sih? Gue tuh sampai nih kok gak habis pikir ya apa? Nggak bukan apa? Wah Ratu tahu sendiri dong. Tiap bergulir berita ini kayak buat tante ini nih, aku nyuruh semuanya kan pas yang aku telepon kan aku rekam, aku telepon. Tapi aku bilang aku akan hapus ini, delete soon, gitu di story, dan tidak ada kata-kata kasar keluar. Aku sekarang kamu bacakan.
Aku baca kan aku kasih react tepuk tangan. Oh yes, ya kamu kasih reaction supportnya ya. situ aja. Itu banyak sih. Jadi aku nggak ini. Tujuannya nih, contohnya tujuan kayak Tante Site ini akan membuat statement-statement atau membuat melakukan hal-hal yang emang annoying biar kalian semua tuh gemes, kesel, right? Iya nggak sih? Aku pernah ada di posisi itu. Sudah pernah ada. Dia nih untuk para kalian yang nonton nih Circle-ish, yes. Circle-ish, ya. Gitu kan? Orang-orang seperti itu memang akan sengaja membuat hal-hal annoying, nyebelin, ngeselin, gak masuk di nalar manusia ya untuk kalian komen, untuk kalian hate. Kalau kalian nge-hate di komennya segala macam, exposure naik. Ketiga, otomatis jadi viral. Keempat, kalau udah jadi viral, masuklah ke akun gosip. Kelima, kalau udah masuk ke akun gosip, ini circle-nya ya sampai gue hafal. Kalau udah masuk ke akun gosip, otomatis peluang untuk diundang ke stasiun TV makin banyak. Peluang untuk diundang wawancara semakin banyak. Itulah yang mereka mau, atau endorse lah atau apa segala macam. Peluang mereka untuk naik daun, naik makin banyak, makin banyak. Kalian nggak mau kan? Kalian nggak suka kan sama orang itu? Just report gitu. Kalau emang nggak mau ngeliat lagi, ya udah blok. Tapi lebih bagus lagi report kalau orang kayak gitu. Nggak usah di komen-komen, karena percuma. Mereka akan lebih senang. Orang kayak gitu senang tau dibenci. Biar viral kan sekarang. Nah, apapun dilakukan. Nanti abis viral kan dibenci, viral, dapat keuntungan, terus minta maaf, kelar. Hari gini tuh yang kayak gitu-gitu viral berapa lama sih? Kan berapa lama sih orang viral hari gini kalau kasusnya nggak penting? Iya tapi kan lumayan kak endorse-nya, ya nggak? Palingan yang dapat endorse juga sebulan. Iya sih. Dan apa sih untungnya dibenci orang gitu? Maksudnya dibenci orang demi endorsement segala macem. Masih panjang, insya Allah hidup tuh masih banyak yang harus dilakuin gitu loh. Gitu. Nyari duit nggak gitu banget kali. Sabar bu. Kesel gue. Dia kesel, takutnya gue yang buat. Iya. Ada pesan lagi buat dia. Gue kasih deh nggak apa-apa. Sebenarnya gue sih nggak mau. Nggak sih, gue kalau sama dia nggak banyak banget. Cuma di sini nih di In The Circle juga gue mau bilang klarifikasi juga sebelumnya di podcast sebelum ini. Ya. Ini podcast kedua gue nih depan kamera. Sebelum ini gue udah klarifikasi dulu, tapi lewat story waktu itu. Tapi di Instagramnya di upload juga karena gue sempat bikin statement nggak mau melayani pertanyaan-pertanyaan infotainment, apalagi tawaran undangan talk show. Sampai detik ini nih lewat In The Circle juga ya aku bilang. Sampai detik ini pun aku nggak mau. Waktu itu mungkin ada yang tahu aku sempat masuk podcast pun aku milih-milih. In The Circle pun terpilih. Thank you. Kayak gitu. Thank you. Karena sebenarnya itu pun aku maksa. Soalnya waktu di Bali ini sumpah demi Allah ya aku sampai bawa nama Allah. Gue sampai bilang gini, ada teman kakak satu lagi tuh. Kakak aku itu. Iya. Oh itu kakak. Iya. Aku sampai pikir gini loh, ini sibuk care-nya bukan cuma depan kamera loh. Itu nggak ada kamera, nggak ada wartawan, nggak ada apa. Itu pas aku lagi aku nelpon. Aku juga belum nawarin podcast. Iya, aku belum nawarin. Total aja dia vaksinnya gala sebentar. Aku kayak oke. Ya karena waktu itu di rumah sakit anak bersalin RSAB Harapan Kita tempat lahirnya Gala itu. Vaksinnya itu, imunisasinya itu harus online. Tapi akhirnya alhamdulillah aku dapetin nomor opjennya Gala yang ayahnya itu punya klinik private yang akhirnya Gala diimunisasi di situ. Itu susah banget sih. Karena kan kalau di rumah sakit besar, jangan kan gitu di klinik aja kemarin banyak yang minta foto ini itu. Takutnya kan kalau misalnya di RS itu
dokter itu bilang jadi aku udah kakak tahu lah ya kebutuhannya Gala kalau misalnya ditaruh di tempat publik nanti jatuhnya jadi foto-foto pas dan waktu macam. yang aku kotak-kutik yang kita ketemu Iya. aku kotak itu tuh lagi pendaftaran online dan Gala dapet di antrian 8 dari 10. Iya. Dan di situ lu marah-marah kayak ini nggak bisa dicepetin apa? Soalnya kan gini. Iya, aku dia telepon. se-concern itu dan aku juga pengen bilang makasih sama your husband karena he's being supportive untuk apa yang kakak lakuin. Punya sosok suami yang sangat-sangat baik. Belum lama abis anniversary ini dia. Ya kan? Iya semalam lagi. Iya semalam romantis banget kayak apa ya? Aku mau ngomong gini sebagai closingan. Apa? Kak, aku mewakili diri aku sendiri. Mau berterima kasih sudah membantu almarhum. Bentar, boleh diulang nggak? Gue nggak boleh sedih kan? Kan gue host ya, nggak boleh kebawa. Oke. It's okay lagi. Nggak bisa sedih gue Ya, kan? Gue kan yang jatuh juga, Bo. Iya. Ini di-cut nanti ya. Oke, Kak. Makasih waktunya udah datang ke sini. Banget Ratu, anytime for you. Thank you. Nggak peres ya? Nggak, kan nggak kamu peres. udah sering diperesin temen-temen soalnya. Aku tahu sih. Iya, maksudnya thank you juga kakak udah ngeluangin waktu. Terima kasih sudah menyayangi Gala seperti kakak menyayangi Elsa. Alhamdulillah, nggak aku doang kok. Jangan gitu dong. Aku tuh sering yang kayak makasih ya kak udahin Gala segala macam. Aku tuh kayak nggak mau dianggap I'm a superhero nih buat Gala. Gue donasi ini tuh. Soalnya Bukan aku, maksudnya masih banyak kok kayak aku sampai bilang kayak gitu loh. Masih banyak kok kayak gitu. Tapi di In The Circle ini kita hanya membahas sesuatu yang kita dokumentasi. Dan yang aja. masalah imunisasi Gala tuh ini kita nggak ini loh. Itu emang beneran ketemu pas di Ngurah Rai. Ini beneran demi Allah demi anak aku ya. Itu aku ngeliatin dia dulu loh. Itu nih care beneran. Aku nggak ada nawar-nawarin podcast, nggak ada. Nggak ada, belum. Nggak ada, malah ya ampun. Malah dia mau bahasnya mantan suami saya. Ya karena siapa lagi? Ya enggak, maksud aku lu tuh tulus banget Kak, makanya gue juga kagum juga sama suami lo yang begitu suportifnya. Maksudnya Suami gue juga suportif untuk ya namanya juga ada suami istri. Iya. Suami yang baik itu kan adalah imam yang baik. Bukan begitu. Amin. Ya, insya Allah kan nanti kan juga menyusul ya. Amin ya. Tuh gue tengok tuh yang di sebelah situ. Oke? Iya baik. Ada tekanan ya kalau yang ini. Jadi pressure ya? Iya jadi pressure nih. Jadi pressure ya, Je? Ya nggak sih, Je? Iya kan, Je? Je, oke. Sebenarnya namanya dong. Jeremy Teti. Gitu. Jeremy Teti. Nggak gini, maksudnya ya itulah, aku nggak mau kelihatan kayak I'm a superhero banget kayak You gitu. are superhero. Ya tapi tidak di depan kamera. Makanya sekali lagi nih di In The Circle, sorry aku nggak bisa kayak gitu. For me yes, kan aku yang lihat di Bali, nggak ada kamera, nggak ada apa. Dan oh ya balik lagi ke suamiku, I'm lucky to have him. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di belakang gitu, yang sampai Ratu nanya kok bisa sih dapet suami kayak gitu, baik banget. Yes, dia family man banget. Dia nggak mau dia banyak kasih aku advice. Jangan terlalu ikut campur yang bukan ranahmu gitu. Membantu juga tidak harus melalui depan kamera. Betul. Tidak harus dilihat. Betul. Gitu. Jadi banyak yang aku lakukan yang nggak terekspos dan it's okay. Aku malah lebih suka nggak ke-expose. Sangat jauh lebih suka. Dan pas aku bilang aku mau ke podcastnya Ratu, ngizinin. Ya, Karena waktu itu kalau itu kita sempat endorse pas kamu hamil gede kan, kita endorse yang itu. Satu bareng. Bareng segala macam, suamiku tahu kamu. Aku bilang Ratu nggak bakal bahas yang aneh-aneh lah. Enggak bakal. Orang aku sebenarnya cuma pengen, jadi segmen eksklusif ini cuma pengen menyampaikan apa ya Kak? Pertanyaan-pertanyaan yang masih jadi ricuh gitu ya? Ya kekecewaan aku pribadi sih sebenarnya. Biar nanti sama siapa kamu kecewanya? Kau jangan banyak-banyak kecewa lah. Enggak, aku kecewa aja. Maksudnya ini sudah almarhum dan sudah almarhum, ayo udah lah. Iyalah, pasti kalaupun semua mau gitu. ricu tunggu dulu apa 3 bulan, sebentar sampai kering, sebentar emang nggak bisa gitu loh Kak. That's why I wanna say thank you Kak for being so. Nggak kaku aja banyak. Tapi ngomongnya lagi sama aku. Susah ya kayak. Udah baik banget sama Gala, udah baik banget sama almarhumah, sudah baik banget sama almarhum. Tidak membeda-bedakan. Banyak Ratu. Nggak aku doang. Ntar aku dikira
I'm a superhero. Mulut siapa? Nggak aku doang. Ya udah karena kamu lagi ngomong aku, udah gitu aja. Mulut siapa? Karena aku nggak mau loh, aku nggak mau kayak dianggap gitu. Oke. Terlalu mau berterima kasih, aku pribadi berterima kasih gitu, mewakili doa-doaku juga gitu. Maksudnya thank you so much Kak. Semoga nanti Gala lihat ini. Kita kan udah jadi ibu. Iya enggak? Itu sebenarnya. Itu, kita udah jadi ibu, kita tahu kayak gimana susahnya. Thank you banget udah mau sharing. Sama-sama. Nanti aku bakal nyari sahabat yang kayak Kakak, tunggu surat dari aku. Surat apa nih, serem Mau banget. titip Nio. Nggak boleh. Tadi tuh dia ngomong gitu, tau nggak? Tadi tuh subsidi gratis. Tadi tuh di belakang ngomong kayak gitu. Kak, kalau aku sama si Jeremy Teti nikah, ntar aku titip ya. Bukan Mas nikah aku tinggalin. Nanti ini jadi berita. Maksudnya bukan aku nikah terus tinggalin. Aku sama bilang jangan ngomong kayak gitu karena almarhumah kan sering ngomong kayak gitu ya kalau di podcast ya. Oh gitu ya? Iya, kayak di podcastnya Kak Denny Sumargo segala macam ngomongin itu terus kayak meninggal kayak ini. Aku tidak akan pernah mengirimkan surat ke siapapun. Gitu aja. Itu pun surat karena lagi di penjara, lagi di lapas. Tapi ya udah kita doain aja intinya almarhum dan almarhumah husnul khotimah beserta anaknya husnul khotimah sih. Enggak, almarhum dan almarhumah husnul khotimah. Amin. Gala pun menjadi anak yang diinginkan seperti apa yang dicita-citakan almarhum sama almarhumah, keluarganya. Jadi anak yang happy, yang pintar, yang smart, berguna bagi semuanya. Ya semuanya sayang Gala, nggak aku doang. Itu aja sih. Kayak terlalu banyak yang udah aku pikirin, jadi buat ngomong tuh susah. Bangga gue Kak bisa ngobrol sama lo. Salut. Me too. Gue nggak peres, lo bisa lihat dari mata gue. Iya, enggak, tapi gue serius. Ini apa sih kita sering muji ya, Bo? Enggak, tapi gue serius. Tadi kan gue udah bilang ke Jeremy Teti. Jeremy Teti. She's a nice person maksudnya. Enggak jual kisah waktu masa jadi out of topic. Tapi waktu masa kamu lagi viral lah itu lo enggak jual kisah sedih lo. Iya. Dan enggak menjelekkan your ex, that's a good thing. Buat apa juga? Orang-orang sekarang pintar-pintar enggak usah. Kenapa jadi flashback ke drama saya yang zaman dulu? Ya udah Kanggi, Beb Anggi, sayang. Ya. Makasih udah datang. Sama-sama. Cukup sekian ya buat para Circle Is. Dengar pesannya Kanggi tadi 5 tuh tadi. Di quote itu di paling depan taruhnya nanti ya. Oke. Ya kan Kak. By the way sukses nih ya in the circle and crew. Eksklusif loh buat dia doang nih, nggak ada orang biasa rame. Oh ya? Makasih Kak. Thank you. See you. Sama-sama. Iya. Nah, pengen banget pansos. Baru bilangin pengen yang banget cakep. masuk kamera. Iya. Kameramennya mau banget masuk kamera. By the way, next kita bakalan bahas tentang properti dan batubara ya, oke? Sama usaha kakak skincare, gimana? Kalau kakak punya waktu nanti. Boleh. Agak berat ya itu. Bahas anak aja ya. Ntar deh kita omongin lagi. Kadang nih kan suka kita kalau ngobrol di belakang ntar beda lagi. Iya, ininya. di belakang kan. Ide-idenya beda lagi. Iya kayak gitu. Gampang. Anytime for you sayang. Thank you. Udah baik You're banget. welcome. Very welcome.